Telkom, podcast inspiratif dari Himpunan Teknik Telekomunikasi Telkom University. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang perjalanan karir dan pengalaman seru di dunia teknologi dan riset. Oke. Perkenalkan, nama aku Dava Rizky Suluh yang hari ini akan menemani teman-teman semua. Dan aku Aulia Parmayu yang akan menemani atau mendampingi jalannya podcast seru hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih teman-teman. Beliau adalah mahasiswa Teknik Telekomunikasi Angkatan 47. Beliau adalah Ajeng Putri Zalianti. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol, aku mau kasih sedikit gambaran tentang siapa narasumber kita hari ini. Nah, Ajeng ini aktif sebagai asisten riset di Mobile Communication Laboratory, juga mentor di study group IoT. Beliau juga bagian dari Google Developer Groups. Keren banget ya teman-teman. Nah, untuk prestasinya juga nggak kalah luar biasa nih teman-teman. Ajeng berhasil meraih juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Agricultural Day Competition 2024 dan menjadi finalis Science Project and Innovation Competition 2024. Selain jago teknis juga Kak Ajeng juga aktif mengembangkan soft skill seperti public speaking, critical thinking, dan kolaborasi lainnya. Pokoknya paket lengkap banget deh teman-teman. Nah, dengan semua pengalaman dan prestasi yang dimiliki, kita beruntung banget hari ini bisa belajar langsung dari Kak Ajeng itu sendiri. Oke deh, langsung aja kita mulai ngobrol ya. Santai tapi penuh ilmu bareng Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng. Halo. Gimana Halo. kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa sih Kak belakangan ini Kak? Mungkin kesibukan aku selain kuliah, aku jadi asisten riset di Mobile Communication Laboratory, khususnya di divisi IoT, sama jadi asisten praktikum di Laboratorium Fisika Dasar. Oke. Keren banget ya. Iya. Walaupun sibuk tapi tetap produktif. Oke. Nah, oke Kak, hari ini kita pengen banget nih ngobrol soal perjalanan Kak Ajeng di dunia IoT. Pengalaman seru juga di laboratorium sampai akhirnya bisa berprestasi di kompetisi nasional. Biar teman-teman makin kenal juga nih, boleh dong Kak ceritanya sedikit tentang diri Kakak, asal Kakak dari mana, kesibukan apa yang sedang dijalani, ataupun kegiatan sekarang yang sedang Kakak lakuin itu apa aja sih Kak? Oke, mungkin kenalan dulu kali ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Ajeng Putri Zalianti, biasa dipanggil Ajeng. Aku mahasiswa semester 4 di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 47. Mungkin kesibukan aku saat ini, selain kuliah, aku aktif di riset Mobile Communication Laboratory divisi IoT, terus juga jadi asisten praktikum di Laboratorium Fisika Dasar, sama saat ini juga aku lagi ikut kegiatan PKM. Aktif banget ya. Lumayan lah. Kalau boleh tahu, kakak asalnya dari mana? Aku aslinya dari Tasik. Oh, Tasik. Iya, Tasik. Desa Sunda. Biasa. Cobinya Kumadaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Boleh tahu nggak sih Kak, selain asal nih Kak, aku pengen tahu hobi Kakak tuh apa sih Kak? Hobi aku ya. Hobi aku aku suka musik juga. Aku suka main gitar itu sambil nyanyi dikit gitu. Paling gitu aja sih kalau hobi ya. Kalau misalnya ditanya nih Kak, band apa sih yang kakak suka? Band. Iya. Band mungkin kayak aku sukanya Westlife. Terus menarik mungkin Silent Seven. Terus aku suka Bee Gees juga. Ini lagu yang nuansanya 90-an gitu ya? Iya, aku lebih suka lagu-lagu kayak gitu. Kalau dari Indonesia nih Kak, lagu Indonesia apa sih Kak yang Kakak suka, band apa gitu? Mungkin kalau band sendiri lebih ke Silent Seven ya tadi. Ada spesifiknya gak? Kayak lagunya apa gitu? Judul lagunya mungkin Dan. Dan. Oke. Tapi ada nggak sih Kak lagu yang memorable menurut Kakak yang mengingatkan masa-masa SMA atau SMP atau bahkan SD gitu Kak? Salah satunya itu sih lagu Dan. Karena dulu waktu SMP aku pernah band pakai lagu Dan. Keren, band juga. Iya. Kalau saya kan semua kalangan ya. Iya. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang kita mau ngomongin motivasi. Nah, jadi apa sih yang pertama kali membuat Kak Ajeng ini tertarik mendalami bidang teknologi, khususnya itu IoT?
Mungkin pertama kali aku kenal sama IoT itu waktu SMA. Sebenarnya waktu SMA sendiri aku nggak yang ikut organisasi atau ekstrakurikuler yang emang langsung terjun ke ranah IoT, tapi mungkin waktu itu lebih ke lebih kenal dari ayah sama abang. Soalnya ayah sama abangku juga orang yang emang berkecimpung gitu di dunia teknologi, salah satunya di IoT. Terus waktu SMA sendiri, waktu itu pernah ada tugas di mata pelajaran PKN, tapi tentang ITEK. Nah, di situ aku bikin tugasnya itu tentang bikin mini project semacam smart house gitu. Dan itu pakai integrasi sama sistem dan juga sistem IoT juga. Nah, terus dari sana, tugasnya ini ternyata tayang di Radar TV Pasifik sama di Antv Klik juga. Nah, terus dari sana aku tertarik gitu untuk bisa belajar lebih dalam lagi, dan di kuliah ini aku memanfaatkan kesempatan itu. Seru banget ya, maksudnya punya satu kesamaan sama ayah terus Keluarga abang gitu ya. Iya. Jadi banyak yang dibahas ya. Oke, aku mau nanya nih Kak, kalau disuruh pilih, Kak Ajeng lebih suka ngulik hardware kayak Arduino atau main kayak software kayak gitu Kak? Sebenarnya kalau misalkan kita pakai microcontroller itu salah satunya kayak Arduino, itu pasti ada programnya juga gitu ya, ada softwarenya juga. Tapi mungkin kalau disuruh pilih, aku lebih pilih microcontroller kali ya buat ininya. Karena emang lebih suka aja gitu, ada hardware-nya, bisa kita operasikan, terus kita bisa program sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Lebih menantang juga kali ya hardware ya Kak? Iya. Oke, selanjutnya Kak Ajeng nih. Kak Ajeng ini kan aktif di Laboratorium Mobile Communication dan juga Fisika Dasar Lab Praktikum. Untuk Mobcom itu sendiri kan risetnya ya. Kalau Fisdas praktikumnya. Oke. Nah, bisa gak sih diceritain apa saja kegiatan Kak Ajeng di lab tersebut? Ya, mungkin yang pertama di Mobilecom dulu kali ya. Nah, di Mobilecom ini aku di divisi IoT, Internet of Things. Buat kegiatannya sendiri pastinya karena di sini ada lab riset, pasti banyak risetnya. Tapi selain itu kegiatan-kegiatan internalnya ada juga kayak TOT-nya, terus berbagai macam kegiatan kompetisi juga pastinya diikut sertakan itu di lab riset. Kalau untuk lab praktikumnya sendiri di Fisika Dasar, karena ini lab praktikum, jadi kita sebagai asisten praktikum mungkin tujuan utamanya untuk membimbing atau membina praktikan gitu ya dalam jalannya praktikum. Tapi di sisi lain ada juga kegiatan-kegiatan internalnya dan ada juga divisi khususnya. Dan kebetulan aku masuk ke divisi riset dan bengkel yang mungkin fokusnya sendiri itu lebih ke penanggung jawab maintenance alat dan juga riset alat-alat yang akan digunakan di praktikum. Iya. Jadi kakak divisi ini kan sebagai praktikum. Nah, pastinya nge-handle banyak anak-anak kan? Bisa sampai ratusan gak, Kak? Iya, sampai ratusan juga. Sampai ratusan. Pernah gak sih kakak ngalamin kayak anak-anaknya ini bandel gitu, gak nurut, pasti ajarin berisik gitu, Kak? Ada aja, cuman alhamdulillahnya sejauh ini gak yang gimana-gimana gitu. Mungkin kayak cuma sekadar gak mau diem aja, paling kayak gitu sih. Gak yang bandel banget itu, enggak. Iya. Aku mau nanya nih Kak, karena Kakak kan aktif di kedua lab ya Kak. Aku mau nanya, seberapa sering sih Kak Ajeng nongkrong di lab gitu Kak? Tiap hari atau cuma kalau lagi ada deadline atau tugas kayak gitu Kak? Kalau nongkrong di lab ya, aku sebenarnya nggak yang terlalu sering ke lab. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu aku mau ngerjain tugas, biasanya aku ke lab gitu ya. Kayak misalkan ke ruang asisten gitu, aku ngerjain tugas di sana. Paling ya nggak sesering itu juga sih, tapi suka lah gitu. Oke. Nah, menurut Kak Ajeng, apa sih manfaat terbesar bergabung laboratorium bagi pengembangan diri Kak Ajeng gitu? Manfaat terbesar sebenarnya yang namanya manfaat selama aku join lab itu banyak banget. Tapi mungkin yang aku rasakan itu lebih ke time management aku ya. Karena tentunya dengan aku join lab ini pasti nambah kegiatan aku di luar perkuliahan, dan itu butuh skill juga gitu untuk bisa mengatur waktunya dengan baik. Terus selain itu pastinya tentang relasi aku join Fisdas, relasi aku join Mokom itu pasti nambah koneksi gitu, bukan hanya teman sekelas doang, atau bahkan kalau misalkan di Fisdas bukan hanya teman satu jurusan gitu, karena kan di sini ada dari 2 fakultas gitu ya. Aku bisa kenal sama teman-teman lain dari jurusan lain juga, sama bisa kenal sama kating-kating yang mungkin emang satu jurusan. Biasanya kita
sharing-sharing gitu, entah itu tentang perkuliahan, tentang dosen, tentang matkul gitu, atau ya hal-hal lainnya gitu. Lebih banyak koneksi juga. Plus banyak insight baru nih dapat dari kedua lab itu pasti ya kak. Iya pasti banyak. Apalagi mungkin di Mobcom itu ada ada TOT juga, itu kan itu pasti nambah insight baru tentang perkembangan teknologi yang mungkin lebih khususnya di IoT. Berarti kak pasti banyak banget nih kenangan seru di di kedua lab tersebut gitu kak. Pernah ada nggak sih kak pengalaman yang unik ataupun lucu di lab kakak gitu? Ada nggak sih kak? Pengalaman unik atau lucu ya? Paling kalau kita lagi kumpul-kumpul bareng aja kali ya. Ada celetukannya ya? Pasti ada aja gitu yang lucu-lucu kayak gitu. Oke, selanjutnya Kak Ajeng kan aktif juga nih di Google Developer Group dan Study Group IoT-nya ya. Nah, apa sih yang kakak pelajari dari pengalaman berorganisasi itu? Kalau untuk di Google Developer Group sendiri, itu aku ikut study group. Jadi aku member divisi machine learning kebetulan di sana. Untuk kegiatannya sendiri aku ikut rangkaian study groupnya aja. Mulai dari kayak misalkan belajar dari awal tuh kita belajar tentang exploratory data analysis. Terus kita belajar supervised unsupervised learning. Terus mungkin sampai model deployment juga kita belajar di sana. Terus kita ngerjain tugas-tugasnya juga yang emang berkaitan gitu dengan machine learning. Kalau untuk study group IoT sendiri itu merupakan bagian dari kegiatan Mobilecom juga. Jadi Mobilecom itu suka ada study group tersendiri. Dan di sini kegiatan aku mungkin sebagai panitianya, yang mana mungkin tugasnya lebih ke memandu aja, kayak membantu peserta-peserta study groupnya untuk untuk mengenal tentang IoT, mulai dari kayak perancangan sistemnya misalnya pakai Walkwi gitu yang emang mungkin lebih familiar gitu. Terus perancangan sistemnya langsung kayak misalnya kita pakai microcontroller, pakai sensor, pakai aktuator, atau untuk konektivitasnya sendiri misalnya pakai integrasi WiFi untuk sistem pengolah datanya gitu, yang ngambil datanya secara real time. Terus waktu study group sendiri itu ada semacam challenge-nya mungkinnya, tugasnya buat peserta-peserta study group-nya itu kayak bikin semacam UI-nya dan kebetulan waktu itu kita pakai MIT App Inventor kayak gitu. Boleh tahu nggak sih kak kalau misalnya study group itu biasanya berlangsung berapa lama? Kurang lebihnya 1 bulanan lah ya, 1 bulanan. Misalnya dalam 1 minggu nih, berapa kali pertemuan itu? 1 minggu mungkin sekitar 1 sampai 2 kali gitu. Ada penugasannya, pematerinya, sama nanti ada minggu presentasinya juga gitu. Jadi setiap minggu itu dikasih tugas sama tugas presentasi gitu? Iya, nanti mereka akan presentasi juga kayak gitu. Biasa study group itu per kelompok atau individual gitu kak? Iya, study group itu per kelompok. Oke. Menarik ya. Nah, untuk selanjutnya Kak Ajeng ini kan berhasil meraih juara 1 LKTI Nasional dan finalis Injection 2024. Kan banget tuh. Nah, boleh cerita gak sih bagaimana proses persiapan Kak Ajeng menghadapi kompetisi itu dan apa kunci keberhasilannya? Mungkin yang pertama itu aku ikut lombanya yang injection itu ya. Tahun 2024 aku ikutnya semester 1 sekitar bulan waktu itu November lah, Oktober-November sampai bulan Februari 2024 ya, sekitar 4 bulanan lah, 4-5 bulan. Nah itu pertama yang aku ikutin. Awal mulanya aku diajakin sama teman aku. Jujur waktu awal sebenarnya aku agak ragu juga gitu ya buat ikut, soalnya sebelumnya aku nggak ada pengalaman sama sekali untuk bikin suatu science project. Tapi teman aku ini kayak ngeyakinin aja, ikut dulu aja gitu, coba dulu aja. Dan akhirnya alhamdulillah kita lolos ke final, dan science project yang kita buat ini ada di ranah atau di bidang agrikultura kayak gitu. Tapi ya kak, pas kakak mulai, kan awalnya kakak ragu ya, tapi pas udah mulai ngelakuin atau ngerjain projectnya kak, sempat ada lagi nggak sih terlintas ngerasa, aduh kayaknya gue gak bakal lolos deh, atau kayak lebih pede aja deh awal gitu pas udah ngerjainnya? Sebenarnya aku lebih ke ke mikir kalau misalkan aku ikut ini berarti ya Allah kasih, Allah berikan, Allah mampukan gitu. Jadi aku kayak lebih optimis aja gitu buat ikutnya. Masalah hasil nanti menang atau enggaknya ya udah itu gimana nanti. Yang penting aku dapat experience-nya dulu, dapat pengalamannya dulu. Buat kompetisi itu sendiri berapa lama kak persiapannya kak?
Ya sekitar 4-5 bulan ya. 4 sampai Karena 5 waktu itu bulan. kita emang harus bikin prototipe-nya juga, terus harus bikin papernya juga kayak gitu. Persiapan pertama tuh biasanya dari papernya dulu ya kak? Yang paling fundamental gitu. Iya mungkin karena penjelasannya kali ya, Iya. isinya, esensinya ada di papernya sih. Oke. Kalau prototipe itu ada kendala banyak challenge-nya gitu nggak sih kak? Iya. Pada saat membuat prototipe? Banyak banget, karena kan prototipe sendiri kita pakai hardware gitu ya, Iya. yang namanya hardware itu pasti banyak aja gitu kendala-kendala teknisnya gitu. Waktu Iya. itu sempat juga kayak beberapa kali kita harus ganti alat itu karena alatnya nggak jalan, atau bahkan si alatnya ini meledak gitu karena emang Meledak, Kak? iya, jadi harus ganti lagi gitu, Oke. harus beli lagi. Mungkin itu ya kendalanya kalau di prototipe-nya sendiri. Oke. Tadi kan kita ngomongin tentang lomba ya kak. Selain pengalaman lomba kakak sendiri atau mengikuti kompetisi, ada nggak sih kayak sumber atau platform tertentu yang bisa kakak rekomendasiin gitu buat teman-teman teknik telekomunikasi? Tahu dari mana sih perlombaan gitu kak? Sebenarnya kalau buat sumber lomba sendiri, sekarang kan banyak ya media sosial gitu. Iya. Dan media sosial sendiri menurut aku bisa jadi salah satu platform yang emang ngebantu kita untuk bisa dapat informasi-informasi seputar kompetisi gitu. Kalau aku ya sih paling dari media sosial kayak misalkan Instagram, atau kalau misalkan dari lomba Belmawa itu dari website officialnya ada, dan itu apa ya, lengkap gitu informasinya di sana, ataupun dari IG-nya juga ada. Terus kalau misalkan lomba-lomba misalkan dari perguruan tinggi gitu, itu ada juga gitu, misalkan banyak juga lomba-lomba yang diselenggarakan sama himpunan-himpunan jurusan itu dari perguruan tinggi lain kayak gitu. Atau mungkin tambahannya, aku juga sering dapat info lomba tuh dari laboratorium gitu. Jadi di lab ini juga bukan hanya sekadar kita riset, tapi kita juga saling share informasi tentang kegiatan-kegiatan yang emang relevan itu. Mungkin aku di divisi IoT ya relevan sama dunia IoT perlombaannya. Balik lagi ya, tadi kan ngomongin tentang keuntungan masuk laboratorium. Nah, Manfaatnya banyak Ya, banget iya. ternyata. ya dapat relasi yang luas itu. Iya. Dapat relasi, dapat ilmu, ya dapat segala macam lah. Iya. Nah, selanjutnya apa strategi belajar kakak yang kakak terapkan untuk memperdalam materi-materi IoT dan untuk mencari inovasi baru? Mencari inovasi baru, mungkin salah satunya aku pribadi ya, aku lebih ke ikut lomba sih. Karena dengan aku ikut lomba secara tersendiri, aku belajar banyak juga gitu, kayak permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terus ternyata dengan perkembangan teknologi, mungkin salah satunya IoT, itu bisa kita buat sebagai salah satu solusinya dari problem-problem yang ada. Dan dari sana ya akan tercipta juga gitu ilmu-ilmu baru, inovasi-inovasi yang baru yang bisa kita kembangkan lagi gitu nantinya. Oke. Aku mau nanya nih kak, kalau misalnya kakak kan emang setertarik itu dalam dunia per-IoT-an ya kak. Kalau misalnya lagi belajar tentang IoT terus stuck, kakak tuh biasanya tipe yang healingnya tuh kayak gimana kak? Nonton kah atau ngemil kah atau atau jalan-jalan kah gitu? Kalau lagi stuck belajar tentang IoT kak? Biasanya aku kalau lagi pusing kali ya, lagi overwhelmed, aku suka nelfon orang tua aja sih kayaknya, lebih ke sana. Atau nggak kalau misalkan emang aku lagi pengen nonton, aku nonton. Tapi lebih sering dengar musik aja sih aku. Bener sih. Nah, kan kakak ini banyak ya kesibukannya. Mulai dari kuliah, lab, sampai kompetisi. Nah, bagaimana cara Kak Ajeng membagi waktu dan efektif? Cara aku bagi waktu ya, mungkin aku atur skala prioritas aku dulu. Karena aku punya peran sebagai mahasiswa ya, tak lain dan tak bukan, pasti kerjaan utama aku, tugas utama aku adalah kuliah. Pasti aku utamakan dulu kuliah. Baru di samping itu aku baru masuk ke kegiatan-kegiatan aku, kayak misalkan tadi ikut lomba PKM atau ikut lab riset sama lab praktikum. Buat cara bagi waktunya ya kita manfaatkan aja gitu waktu yang ada. Jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk, karena ya takutnya nanti malah jadi keteteran juga. Dan jangan malah diambil pusing juga gitu. Enjoy juga gitu sama kegiatan yang ada. Jangan H-1 yang ngerjain. H-1 deadline. SKS ya. Iya. Kakak juga pasti alasan kakak enjoy dengan menjalani kuliah, lab, dan kompetisi-kompetisi juga kayak pasti alasannya karena kakak memilih sesuatu yang kakak sukai, contohnya IoT ya kan kak. Aku mau nanya nih kak, pernah gak sih Kak Ajeng ini lagi sibuk banget nih ada project-projectan, terus sampai ketiduran di depan laptop gitu kak buat ngerjain
project-project? Pernah sih. Cuman kalau misalkan aku udah capek, lebih seringnya kayak ya udah gitu, aku rebahan dulu gitu, preparing dulu. Karena aku sendiri dari dulu itu nggak yang menekankan diri aku untuk bisa terus menerus kerja gitu, karena aku juga tahu diri aku butuh waktu untuk istirahat juga. Oke. Nah, kan kita ngomongin ke tantangan Kak. Selama Kakak aktif di kegiatan kampus, pasti banyak tantangannya kan. Nah, tantangan apa yang Kakak paling sulit dan bagaimana Kakak mengatasinya? Tantangan paling sulit mungkin kalau misalkan semua tugas dalam satu waktu gitu ya, kayak lebih hektik dalam satu waktu, ada tugas kuliah, ada kegiatan lab, ada rapat lab, ada segala macam, belum lagi lomba. Itu mungkin jadi salah satu tantangan gitu ya buat aku. Tapi ya balik lagi itu cara aku nyelesainnya, cara aku bikin aku bisa tenang lagi itu ya kalau butuh istirahat dulu. Terus kalau misalkan emang banyak kegiatan, jangan yang diambil pusing, dibawa enjoy aja. Karena segala apapun yang akan kita jalani itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Jangan dibawa pusing intinya. Bawa santai aja ya. Iya, bawa enjoy aja. Aku pengen nanya nih Kak, Kakak kan mengikuti 2 lab sekaligus ya Kak. Pasti dong dalam masa-masa rekrutasi itu banyak banget yang ikut rekrutasi, lebih dari 200-an orang mungkin ada gitu kan. Dan ada juga orang yang berkali-kali nyoba rekrutasi tetap gagal. Aku mau minta saran atau kayak pesan buat orang-orang yang terus-terusan gagal dalam mengikut rekrutasi itu gimana Kak? Terus-terusan gagal. Iya. Yang pastinya jangan menyerah gitu. Tujuan kita daftar lab ikut rekrutasi pasti kan ingin berkecimpung gitu ya, di disiplin ilmu yang emang lebih terjurus gitu. Tapi jangan juga jadikan ikut rekrutasi ini sebagai tujuan satu-satunya, karena dengan kita ikut rekrutasi nantinya lulus atau gagal, tapi kita juga pasti bakal dapat insight-nya gitu, bakal dapat experience-nya, bakal dapat ilmunya, atau bahkan dapat relasi juga gitu di sana. Jadi jangan yang terlalu menekankan diri juga, karena nantinya takut malah jadi beban gitu ke diri kitanya. Dan yang paling penting selama kita menjalani, kita harus bisa enjoy juga gitu. Masalah hasil ya udah gimana nanti aja. Yang penting apa-apa yang udah dilewati itu pasti ada hikmahnya gitu. Pasti ada yang bisa kita petik gitu dari sana. Justru dengan gagal terus itu juga menjadikan kita versi lebih baik gitu kan. Iya, bisa jadi fondasi juga gitu. Jadi dari gagal itu sendiri bisa evaluasi. Iya. Tapi banyak orang itu terlalu larut gitu Kak dalam kegagalan tersebut. Kalau terlalu ya ya harus kita harus sadar juga gitu. Kalau kesempatan itu bukan hanya ada di satu waktu aja, tapi banyak kesempatan lain yang bisa kita dapat di lain waktu juga. Benar, keren banget ya kata-katanya. Oke, selanjutnya selain skill teknis, seberapa penting sih menurut Kakak penguasaan soft skill kayak public speaking dan juga kerjasama tim di dunia teknologi? Untuk public speaking sama kerja sama tim ya, teamwork gitu dalam organisasi itu pastinya penting banget gitu. Karena kalau kita jago dalam suatu bidang, atau ya katakanlah kita punya hard skill yang emang benar-benar menonjol tapi nggak imbang sama soft skillnya, itu juga bukan suatu hal yang baik. Apalagi kalau dalam suatu organisasi kan kita pasti berinteraksi sosial dengan berbagai macam tipe orang gitu ya. Kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakternya, dan di sana kita dilatih juga untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, dan juga bagaimana kita bisa menanggapi apa yang orang lain katakan ke diri kita. Itu pastinya melatih public speaking kita juga. Terus kerjasama tim dalam suatu organisasi juga pastinya perlu, karena dalam suatu organisasi kan pasti ada suatu visi misi ya, pasti ada suatu tujuan yang sama, yang tentunya untuk mencapai tujuan itu harus diiringi juga dengan teamwork yang baik. Intinya koordinasi, komunikasi dalam sebuah tim itu jangan sampai lepas. Dan juga banyak orang menganggap bahwa hard skill itu paling penting gitu Kak. Tapi tanpa memedulikan soft skill itu menurut Kakak bagaimana Kak? Menurut aku itu nggak juga ya, karena yang namanya hard skill itu harus imbang sama yang namanya soft skill. Begitu pun sebaliknya, soft skill harus imbang sama yang namanya hard skill juga. Biar nggak jomplang ya.
Oke, ngomong balik lagi ke teknologi nih Kak. Teknologi itu kan berkembang dengan cepat banget ya Kak. Gimana sih Kak cara kamu tetap up to date dengan perkembangan itu sambil tetap ngejalanin kuliah dan kegiatan-kegiatan kamu lainnya? Salah satunya mungkin kayak join laboratorium gitu ya. Maksudnya join satu ekosistem yang emang punya tujuan yang sama gitu. Kayak misalkan join laboratorium di divisi IoT, perkembangan teknologi IoT juga pastinya nantinya bakal terus berkembang gitu kan, gak akan pernah berhenti. Nah, salah satu cara aku itu mungkin bisa dengan join organisasi yang emang sama-sama kita semangat gitu untuk bisa berkecimpung dengan perkembangan teknologi. Terus mungkin cara lainnya bisa ikut lomba juga, karena lomba-lomba yang emang fokusnya itu untuk perkembangan teknologi, science project gitu misalnya, salah satu contohnya, itu bisa melatih diri kita untuk riset terhadap sesuatu hal yang baru dan emang nantinya akan bisa memberikan insight ataupun pengalaman-pengalaman yang emang relevan itu untuk perkembangan teknologi nantinya. Nah, bahas tentang perkembangan teknologi Kak, sekarang kan lagi rame tentang AI yang bisa bikin gambar Kak. Nah, menurut Kakak ini itu sebuah kemajuan. Banyak orang yang bilang ini sebuah kemajuan Kak, tapi banyak orang yang juga bilang ini kerugian bagi pelukis itu sendiri. Menurut Kakak itu gimana? Menurut aku perkembangan teknologi pasti ada plus minusnya lah ya. Yang termasuk sama AI yang bisa generate image otomatis itu. Balik lagi sih kalau menurut aku sepenuhnya perkembangan teknologi ini mungkin khususnya yang bisa bikin image otomatis gak sepenuhnya itu murni yang bagus, tapi gak sepenuhnya juga itu hal yang murni menyeramkan gitu. Mungkin kalau kita emang bisa mengelolanya, bisa menggunakannya dengan baik, itu bukan jadi sesuatu yang menyeramkan juga gitu. Kalau misalnya kita butuh ide yang cepat gitu, mungkin AI sendiri bisa ngebantu kita gitu kan, karena AI sendiri tujuannya pasti untuk bisa sebuah tools yang bisa ngebantu produktivitas kita. Tapi di sisi lain mungkin kita pasti merasakan juga tuh yang namanya esensi gambar antara yang di-generate sama AI sama yang dilukis sama pelukisnya sendiri gitu, sama senimannya sendiri. Jadi pasti ada tantangannya juga di balik perkembangan teknologi yang ada. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah gak ada pengalaman menarik saat harus berkolaborasi dalam proyek atau riset teknologi? Pengalaman menarik? Iya, misalnya selama ikut kompetisi gitu. Hal lucu juga apa-apa Kak? Pengalaman menarik? Mungkin lebih ke pusingnya kali ya. Lebih ke pusingnya, terus dari progres risetnya. Karena di riset sendiri kan kita pasti cari tahu banyak data, cari tahu banyak sumber informasi yang bikin kita jadi tahu gitu. Dan setelah kita tahu tentang masalah-masalah yang ada, kita bisa improve pemikiran kita gitu untuk mencari solusinya dari problem-problem yang ada. Mungkin hal menariknya lebih ke sana kali ya. Pusing tapi ya banyak juga gitu yang bisa didapat. Hektik banget ya Kak kalau lagi kompetisi gitu? Lumayan. Oke, aku mau nanya nih Kak. Menurut Kak Ajeng, seperti apa sih Kak peluang dan perkembangan bidang IoT dalam 5-10 tahun ke depan? Yang namanya perkembangan teknologi pasti nggak akan pernah berhenti ya kalau menurut aku. Apalagi di 5-10 tahun ke depan, perkembangan teknologi IoT pasti terus berkembang pesat itu untuk sektor industri. Baik itu misalkan diimplementasikan di sektor pertanian, kesehatan, atau mungkin smart city gitu nantinya. Terus yang juga kan ada yang namanya AI. AI sendiri sudah diintegrasikan dengan IoT yang mungkin kita familiar dengan IoT. Itu jadi mungkin jadi sebuah pertanda juga kalau perkembangan teknologi ini bakal terus-menerus ada, memberikan sesuatu inovasi yang baru mungkin ya, apalagi nanti di jangka waktu yang cukup panjang. Nah, misalkan kalau 5-10 tahun lagi, IoT kan makin canggih, Kak. Nah, kira-kira Kak Ajeng ini kepikiran gak sih punya smart home kayak apa gitu? Misalnya lampu nih, kan untuk saat ini dari tepukan gitu. Oh iya, tertarik sih ya, karena emang IoT sendiri
bisa membantu kita untuk sistem otomatisasi kali ya, membantu kita mempermudah ya. Kalau misalkan untuk penggunaannya sendiri ya tertarik. Kan belum kepikiran ya apa mau bikin apanya gitu Kak, atau kayak inovasi iya, gitu kan. inovasi itu apa gitu. Ya kalau mungkin yang lampu tadi mungkin udah ada kan, udah Iya. banyak juga. Terus apa ya mungkin kalau sistem IoT buat di rumah-rumah Iya, smart buat home. case-nya 5-10 tahun ke depan gitu. Ya paling yang sangkut pautnya sama sistem otomatisasi IoT banyak sih ya kayaknya ya. Jadi kita langsung next question aja kali ya. Oke. Untuk karir Kak, ngomongin karir nih Kak. Setelah lulus Kak, bidang karir apa sih Kak yang bakal kamu tekuni? Apa akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau langsung lanjut ke dunia pekerjaan? Sebenarnya untuk dua-duanya aku tertarik juga, tapi mungkin sejauh ini aku lebih kayak penasaran sama kerja kali ya, karena kerja katanya kan dapat uang gitu ya, emang dapat gaji gitu. Aku lebih ke penasaran itunya, walaupun aku sendiri belum yang terlalu ngeriset jauh juga gitu apa aja yang emang aku minati untuk aku jadikan sebagai industri kerjaan aku nanti. Tapi mungkin ya sejauh ini aku tertariknya untuk lanjut ke industri kerja dulu gitu. Tapi misalkan Kak ada pilihan buat kuliah sambil kerja, itu Kakak gimana? Kuliah sambil kerja mungkin bisa aja, cuman kayaknya Keteteran ya, capek gitu ya kayaknya. Oke. Apa ya? Untuk mahasiswa nih Kak yang baru mau mulai untuk mempelajari teknologi gitu Kak, menurut Kakak dari mana langkah pertama atau step awal yang harus mereka lakuin Kak? Pondasinya gitu. Langkah pertama pastinya belajar secara bertahap dulu aja. Kita belajar dari hal-hal kecil dulu, hal basic dulu, karena ya yang namanya hal basic pastinya akan jadi suatu fundamennya gitu kan untuk tahapan-tahapan yang lebih tinggi. Jangan yang langsung loncat, karena kalau misalkan langsung loncat takutnya malah jadi kita yang nggak tahu apa-apa, keteteran, yang akhirnya ngebuat kita jadi stop gitu untuk nggak belajar lagi. Jadi ya coba belajar dulu aja step by stepnya, dan mulai dari hal-hal kecilnya, hal-hal basicnya yang emang jadi suatu fundamennya gitu untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah misalkan kalau Kakak gak milih IoT, Kakak mau berkarir di bidang apa Kak? Misalnya bisa jadi chef gitu kan, bisa jadi pelukis, Kalau nggak IoT, penyanyi mungkin. Kakak kan join band kan Kak? iya. kalau nggak IoT ya, kalau nggak IoT, mungkin kalau dari teknologi sendiri aku tertarik juga sama AI kayaknya, karena AI sendiri kan cabangnya luas gitu, ada AI, ada machine learning, terus ada deep learning juga. Mungkin kalau nggak IoT, mungkin AI gitu yang aku minati. Ya kerasa ya teman-teman, semua pertanyaan yang pengen kita sampaikan atau tanyain selesai gitu ya, selesai. Tapi sebelum kita akhiri podcast hari ini, supaya suasana makin santai dan kita bisa lebih kenal lebih dekat lagi, sekarang kita masuk ke sesi spontan. Jadi di sesi ini aku akan melempar beberapa pertanyaan cepat dan ringan ke Kak Ajeng. Jawabnya juga spontan aja ya, nggak perlu mikir lama-lama, santai aja. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Nah untuk pertanyaan pertama, lebih cepat mana? Cari ide lomba atau cari charger HP? Cari apa? Oke. Kalau eksperimen rusak pas lomba, pilih benerin sendiri atau pura-pura panik kalau rame-rame? Maksudnya gimana tadi? Kalau alat eksperimen rusak pas lomba, pilih benerin sendiri atau pura-pura panik rame-rame? Benerin sendiri deh. Oke. Misalnya kalau IoT nih bisa bantu dalam kehidupan Kakak sehari-hari, Kak Ajeng mau pilih mana? Bangunin sahur, bangunin tidur, atau buat PR? Buat PR ya. Oke, saat lomba nih Kak, tim Kak Ajeng lebih sering brainstorming ide atau brainstorming mau makan apa? Mau makan apa? Oke. Kemudian kalau ada lomba, siapa yang paling cepat solderan? Kak Ajeng mau ikut apa enggak? Paling cepat Nyolder. Iya, nyolder. Iya, kamu ada lombanya gitu Kak. Kakak mau ikut apa enggak? Enggak dulu deh. Enggak dulu ya.
Kalau teknologi bisa teleportasi, Kak Ajeng lebih milih teleport ke lab atau langsung ke tempat lomba? Ke lab. Kenapa tuh? Karena di lab sendiri banyak banyak yang emang jadi sesuatu yang bisa aku dapetin lah. Maksudnya modal-modalnya ada di sana gitu. Lanjut, Deva. Ketakutan kakak paling besar saat lomba apa kak? Misalnya alat meledak kecil atau jurinya tiba-tiba nanya hal di luar topik. Alat meledak kecil. Alat meledak aja. Alat meledak. Alat meledak kecil. Iya. Oke. Oke, gak terasa ya kita sudah ngobrol panjang sama Kak Ajeng. Banyak banget ilmu dan insight baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terutama buat yang mau serius membangun karir di bidang teknologi. Benar banget nih. Terima kasih buat Kak Ajeng atas waktunya, sharingnya, dan semua tips berharganya yang udah dibagikan. Semoga kakak makin sukses ke depannya dan bisa menginspirasi mahasiswa lainnya. Nah, dan untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Telco kali ini, semoga apa yang kita obrolin bisa jadi motivasi buat terus berkembang. Gak takut mencoba hal baru dan terus upgrade skill ya. Oke, jangan lupa juga untuk stay tune di episode-episode podcast Telco selanjutnya, karena pasti akan lebih banyak lagi topik menarik dan narasumber keren lainnya. Oke. Kami Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Telco berikutnya.